Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Ajus Channel. Kali ini saya akan membahas masalah puli belakang motor Matic di jenis motor Mio Sporty ataupun jenis motor Matic lainnya. Dan di sini juga ada dua buah puli belakang motor Mio Sporty. Kedua-duanya puli ini sama-sama rusak ya. Namun rusaknya itu, kalau yang ini rusak dalam perawatan servisnya teratur, dan kalau yang ini rusak dalam perawatan servisnya enggak beratur. Bedanya apa? Nah, di sini saya akan bandingkan satu-satu. Kalau puli yang ini rusaknya itu aus di bagian si puli ceweknya seperti ini ya. Kalau kita lihat di basic luar ini masih bagus, nggak ada luka-luka ya. Biasanya puli rusak itu tergantung ya, ada yang rusak di bagian si lubang pen ininya, pen pulinya. Kalau yang ini masih bagus kan, center tuh masih lurus. Ada juga di bagian si lubang pen ininya itu udah glow up. Nah, kalau itu udah parah lukanya. Terus yang dipermasalahin rusaknya yaitu ada di bagian si lubang bagian dalamnya si puli cewek ini udah ngalamin aus. Otomatis kalau kita dimasukin walaupun tanpa seal harusnya padat ya, nggak goyang kalau si pulinya masih bagus. Kalau yang ini kita goyangin tuh udah oblek kan. Nah, ini solusinya gimana? Kalau misalkan si puli ini masih mau dipakai, kita untuk cara ngakalinya hanya melakukan pergantian di bagian si seal pulinya saja. Itu udah masih bisa dipakai ya kalau untuk darurat. Kalau misalkan untuk dipakai harian, kita jarak jauh terus, tetap harus ganti di bagian si puli cewek ininya saja. Tapi kalau kita melakukan pergantian di bagian si puli ceweknya saja, kita harus cek di bagian si puli cowoknya masih halus apa enggak, dan di lubang ininya juga masih bulat apa enggak domber ya. Kalau untuk di si puli cowok ini masih bagus ya, di bagian batangan ininya juga masih halus, enggak luka-luka. Di bagian lubang ininya juga masih bagus. Intinya kalau misalkan kita melakukan pergantian di bagian si puli ceweknya saja, aman, nggak bakalan ada kendala ya. Kalau untuk si puli yang perawatannya teratur ya, jadi seluka-lukanya si puli kalau kita melakukan penyerpisan di bagian si pitinya teratur 2 bulan sekali ataupun paling telat 3 bulan, pasti ketika ngalamin keausan ataupun rusak di bagian puli dan part-part lainnya nggak bakalan separah seperti puli yang satu ini ya. Jadi pasti dikit-dikit mah ada ngalamin aus, tapi kalau untuk misalkan dipakai dulu dengan cara diakali itu akan ngeringanin biaya dana servis kalian ya. Nah, sekarang kita akan bahas puli yang satunya. Kalau yang puli ini mungkin ini cara perawatan servisnya nggak beraturan, yang harusnya 2 bulan sekali, kalau nggak paling telat 3 bulan sekali. Kalau yang ini kayaknya lebih, bisa 6 bulan ataupun bisa saja setahun sekali ya kan, untuk cara perawatan servisnya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kalau untuk di bagian si corong puli ini masih bagus. Bagaimana untuk cara ngecek bagus enggaknya? Raba aja di bagian lubang dalamnya, pakai tangan diraba gini. Kalau misalkan masih halus, itu tandanya masih bagus. Dan kalau misalkan diraba gini berasa luka, ada bekas
pen si pulinya sampai dalam banget, itu tandanya udah rusak. Mau gak mau harus ganti di bagian si corong pulinya saja. Dan kita cek di bagian si puli ceweknya, tuh sampai pecah ini, copot. Kalau si puli udah kayak gini sampai copot, itu tandanya di bagian pelumas si puli ini udah gak ada ya, kering. Kalau di bagian si pelumas stempetnya di puli ini kering, otomatis si puli nggak bakalan awet. Motor berputar gerak terus, sedangkan pelumasnya nggak ada ya, besi ketemu besi, lama-lama ya aus, yang mengakibatkan patah dan ambrol kayak gini. Kalau untuk puli udah ambrol kayak gini, solusinya ya mau gak mau harus ganti. Ini kalau udah pecah kayak gini susah diakalinnya. Tapi untuk ambrol kayak gini juga kita masih tetap bisa dirinci, ngeringanin dana biaya servis ya. Jadi ini kan cek di bagian si puli ininya. Kalau misalkan kita darurat, boleh kita melakukan di bagian si puli yang parahnya banget, dengan catatan melakukan pergantian di bagian si puli ceweknya saja. Terus kan ini si puli ceweknya udah ambrol, berarti si puli cowoknya juga akan ngikut luka ya. Ini kalau kita raba ya, di bagian batangannya masih halus. Ini kalau digambar kelihatan hitam-hitam, itu kotor ya, karena belum dibersihin. Kalau diraba gini masih halus, itu tandanya masih layak pakai ya. Tapi kalau untuk di lubang si pen ini agak lomber-lomber dikit. Kalau misalkan kalau lomber kayak gini, terus kita melakukan pergantian di bagian si puli ceweknya saja, bisa saja. Cuman performa motor agak kurang maksimal ya, pasti tarikannya itu agak nahanan dikit lah, karena di bagian si lubang fannya itu udah ngalamin aus ataupun domber ya. Jadi buat kalian, untuk cara perawatan di bagian area CVT kayak gitu ya, mau gak mau kita 2 bulan, kalau enggak 3 bulan sekali CVT tetap harus diservis. Servis CVT itu bukan berarti harus diganti di bagian plat dalaman CVT-nya, enggak juga. Kita hanya servis, terus dibersihin dan dikasih stempet yang baru. Karena di bagian CVT itu kalau si mesin jalan terus, otomatis si stempet gemuknya itu lama-lama akan akan habis ya. Apalagi si bagian seal pulinya kalau udah bocor, gak bakalan lama si gemuk akan langsung keluar ya. Kalau misalkan di bagian si seal pulinya bocor, terus si gemuknya nyiprat keluar, otomatis di bagian dalam kering, gak ada stempet, yang mengakibatkan ya efeknya ambrol di bagian si puli belakangnya. Jadi kayak gitu ya, untuk ngebedain mana ciri-ciri puli yang rusak dalam perawatan servisnya teratur, dan mana ciri-ciri puli rusak dalam perawatan servisnya tidak beraturan. Intinya yang saya sampaikan buat kalian, semoga ada bermanfaatnya ya. Jadi buat kalian ada gambaran gitu efeknya servis CVT nggak dirawat jadi kayak gini efeknya, dan CVT dirawat hasilnya kayak gini. Seaus-ausnya CVT di bagian dalamannya, kalau kita melakukan servisnya terawat, pasti ketika ngalamin rusak ataupun ausnya juga nggak bakalan sefatal si puli yang lagi saya bahas yang satu ini ya. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya bisa dipahami, dan jika ada kata-kata yang kurang kalian pahami ataupun belum bisa kalian mengerti, boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video-video dari saya,
Silahkan kalian like, komen, dan jangan lupa di subrek. Saya Ajus Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.